A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mungkin benar apa yang Aska katakan. Jika Mbok Karsiem yang telah bekerja sama dengan Mbah Broto, ucap Asna. Aku yakin banget, Mbak. Kenapa kamu yakin banget kalau Mbok Karsiem yang bekerja sama dengan Mbah Broto? Tanya Pade Darmaji. Ibu kan sudah pernah cerita sama Bapak. Jika rahasia penglaris celana dalamnya Mbok Karsiem ketahuan Asna, ditambah Lastri datang melabrak Mbok Karsiem. Bude Parni menepuk keras bahu Pade Darmaji yang duduk di sampingnya. Ibu kan hanya cerita soal penglaris celana dalam, gak bilang kalau Lastri melabrak Mbok Karsiem, ujar Pade Darmaji. Iya, ibu lupa cerita. Jika memang Mbah Broto bekerja sama dengan Mbok Karsiem, apa sebabnya mereka bekerja sama? Tanya Pade Darmaji. Asna dan Aska mengedikkan bahu. Mereka juga tidak tahu apa yang membuat dukun dan penjual soto itu bekerja sama. Apa mungkin Mbok Karsiem itu suaminya Mbah Broto? Tukas Aska. Ngawur kalau ngomong. Asna menoyor kepala Aska. Suaminya Mbok Karsiem itu Pak Rangsuka, timpal Bude Parni. Pak Rangsu yang jual kayu bakar itu, Bu. Iya, Pak. Papa jadi ingat dengan kematian Rangsu yang sangat tragis, timpal Pade Darmaji. Pikirannya menerawang jauh, mengingat akan kematian suaminya Mbok Karsiem. Pak Rangsu meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan kan Pak De? Asna antusias dengan penyebab kematian suaminya Mbok Karsiem. Tidak, nah. Meninggalnya sangat tragis. Ia ditemukan dalam keadaan leher hampir putus di belakang rumahnya. Katanya kecelakaan, tukas Asna. Kata siapa? Aska, Pade Darmaji dan Bude Parni bertanya serentak. Kata Murni. Menurut penuturan Mbok Karsiem, ada pencuri yang akan mencuri kambing milik mereka satu-satunya. Karena kambing itu harta berharga satu-satunya milik mereka. Pak Rangsu nekat melawan pencuri itu. Ia membawa golok yang biasanya digunakan untuk mencari kayu di hutan. Selanjutnya bagaimana Pak De? Asna penasaran dengan cerita Pade Darmaji. Karena takut, akhirnya Murni dan Mbok Karsiem meminta bantuan ke tetangga. Warga datang berbondong-bondong ke rumah Mbok Karsiem. Mereka langsung mengepung pencuri itu dari segala arah. Ketika mereka akan menyergap pencuri, yang ditemukan hanya Pak Rangsu sudah tidak bernyawa, dengan luka menganga di leher dan kepala hampir putus. Astaga, sadis banget itu pembunuhnya.
Asna mengernyitkan dahi. Teringat mimpinya waktu itu. Ia lalu bicara kembali. Aku bermimpi Pak Rangsu dirantai dan disiksa oleh prajurit zaman dulu dari caranya berpakaian. Ada beberapa orang juga yang disiksa seperti Pak Rangsu. Apa mungkin Pak Rangsu dijadikan tumbal oleh Mbokar Siem? Celetuk Aska. Bukankah Mbokar Siem hanya memakai penglaris untuk jualannya? Tanya Bude Parni. Gak tahu Bude, tapi Mbokar Siem itu kejam banget. Dia tega memotong-motong tubuh manusia. Apa Pak Rangsu disembelih Mbokar Siem ya? Sejahat-jahatnya manusia, apa mungkin tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri? Timpal Asna. Biasanya jika bersekutu dengan jin, mereka harus menumbalkan salah satu keluarganya, ucap Pak De Darmaji. Ih, ngeri. Tega banget orang yang seperti itu. Asna bergidik. Hatinya sudah dibutakan sama setan. Rela melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa mereka sudah tidak takut dosa, meminta kepada selain Allah? Keadaan kadang membuat seseorang berbuat nekat. Ditambah iman yang lemah, mempermudah iblis dan setan menghasut manusia, ucap Pak De Darmaji. Oh iya, apa yang ingin Pak De bicarakan denganku dan Aska? Tanya Asna. Bagaimana membuat Bapak terlepas dari pengaruh Mbah Broto, Pak De? Aska menimpali. Pak De Darmaji mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Campurkan air ini di dalam minuman Abdul. Pak De Darmaji memberikan satu botol berisi air kepada Asna. Ini apa Pak De? Itu air doa. Sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh Abah Somad, mertua dari Pak Rusdi. Baik Pak De, lalu bagaimana dengan Ibu? Untuk Lastri, bisa kita atasi setelah Abdul terlepas dari pengaruh Mbah Broto. Oh iya Pak De, kenapa Ibu bisa pingsan di perbatasan desa? Tanya Asna. Sebenarnya ibumu tidak pingsan waktu Pak Rusdi melihatnya. Ibumu dalam pengaruh jin. Ia mau melompat ke dalam sumur tua yang ada di persawahan. Untung Pak Rusdi segera tanggap dan menyelamatkan Lastri ketika ia akan melompat ke dalam sumur. Lastri bahkan sempat menyerang Pak Rusdi. Namun jin yang ada di dalam tubuhnya kalah dari Pak Rusdi, hingga Lastri pun pingsan. Jelas Pak De Darmaji. Ya Allah, untung Pak Rusdi menemukan Ibu. Apa sebenarnya yang ibumu lakukan hingga ada yang ingin mencelakainya? Tanya Pak De Darmaji. Mungkin gara-gara ibu melabrak Mbokar Siem. Walah, Lastri ini dari dulu gegabah banget, omel Bude Parni. Sudahlah Bu, semuanya sudah terjadi, tukas Pak De Darmaji. Ini semua salahku. Seandainya aku bersabar dan tidak nekat mengambil kuah soto sendiri, ini semua tidak akan terjadi. Asna merasa bersalah. Kalau kamu tidak mengambil kuah soto itu sendiri,
Kita tidak akan tahu jika ada celana dalam di kuah soto Mbok Karsiam, ujar Bude Parni. Betul apa kata budemu, nah. Kalau kamu tidak membuka kuah soto sendiri, tidak akan pernah ada yang tahu apa yang telah dilakukan Mbok Karsiam. Jangan salahkan dirimu atas semua ini. Mungkin Allah ingin membuka kebusukan Mbok Karsiam melalui kamu, ucap Pak De Tarmaji. Lastri terbatuk-batuk. Ia sudah sadar dari pingsannya. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Lastri, ucap Bude Parni. Lastri tidak merespon ucapan Bude Parni. Tatapannya kosong. Ibu, minum dulu. Asna memberikan minum kepada ibunya. Air itu sudah ia campur dengan air pemberian Pak De Tarmaji. Lastri menampik gelas yang Asna akan minumkan kepadanya. Ia melotot menatap Asna tidak suka. Jangan coba-coba mengeluarkan aku dari tubuh ini, anak manusia. Gelas itu pecah menjadi berkeping-keping. Bagaimana ini, Pak De? Aska cemas dan takut melihat Lastri. Sebentar, Pak De hubungi Pak Rusdi dulu, ucap Pak De Tarmaji. Pak De Tarmaji mengambil ponsel dari sakunya. Ia lalu menghubungi Pak Rusdi. Beberapa saat ia bicara dengan Pak Rusdi. Pak De Tarmaji terlihat mengangguk-angguk. Ia lalu mematikan sambungan teleponnya. Bagaimana Pak De? Apa kata Pak Rusdi? Usapkan air itu di wajah Lastri. Paksa ia meminum air itu. Jin di dalam tubuhnya harus keluar, titah Pak De Tarmaji. Asna mengambil botol yang diberikan oleh Pak De Tarmaji. Ia menuangkan sedikit air ke telapak tangannya. Bantu Bude pegangi ibu, Kak. Setelah Lastri dipegangi oleh Aske dan Bude Parni, Asna mengusapkan air ruqyah ke wajah ibunya. Panas, panas. Awas kau anak manusia. Suara Lastri berat dan berbeda. Cepat minumkan air itu, perintah Pak De Tarmaji. Asna memaksa ibunya buka mulut dan meminumkan air ruqyah. Namun setelah air itu masuk ke dalam mulut Lastri, disemburkannya air itu ke wajah Asna. Kurang ajar kalian semua, teriak Lastri. Singkat cerita, bagaimana keadaan ibumu, Nah? Tanya bapak ketika pulang. Ibu baik, Pak. Ada di dalam kamar. Masih tidur. Abdul menjatuhkan bokongnya ke sofa di sebelah Asna. Ia memejamkan mata. Dari raut wajahnya ia terlihat sangat lelah. Papa mau Asna buatkan kopi. Boleh juga, jawab Abdul. Asna berdiri. Ia pergi meninggalkan Abdul sendiri duduk di ruang tengah. Di dapur Asna menyeduh kopi untuk bapaknya. Tak lupa ia mencampurkan sedikit air dari Pak Rusdi ke dalam kopi. Ini Pak kopinya. Asna menyodorkan kopi itu kepada bapaknya. Letakkan saja di meja. Nanti bapak minum kopinya. Abdul menolak kopi yang Asna berikan. Diminum dulu, biar segar pikirannya, Pak. Asna membujuk bapaknya. Akhirnya Abdul menerima kopi itu dan langsung meminumnya. Bapak mau mandi dulu, Nah. Abdul berdiri.
Ia berjalan ke kamar mandi. "Iya Pak," saut Asna. Beberapa waktu di kamar mandi, Abdul kembali dengan wajah lebih segar. "Nah, Bapak kok merasa ada yang telah banyak Bapak lewatkan. Tapi apa ya?" Abdul mengernyitkan dahi. "Papa udah lama ninggalin sholat," Aska tiba-tiba menimpali. "Oh iya, kenapa Bapak bisa sampai lupa?" Abdul menepuk jidatnya sendiri. "Mbak, Papa sepertinya sudah kembali seperti dulu," ucap Aska. "Papa nggak ke rumah Mbah Broto?" tanya Asna. "Mbah Broto yang dukun itu?" Asna dan Aska mengangguk serempak. "Ngapain ke rumah dukun? Kurang kerjaan aja," jawab bapak tidak suka. "Alhamdulillah, akhirnya bapak terlepas dari pengaruh Mbah Broto." "Apa maksudnya ucapanmu itu?" tanya Abdul. "Bapak berada dalam..." Asna belum selesai bicara terdengar suara ibunya. "Ah!" teriak Lastri. Abdul dan anak-anaknya berlari ke dalam kamar. Di sana Lastri menjerit-jerit dan mengerang kesakitan. "Sakit! Sakit! Tolong sakit!" Lastri melolong kesakitan. "Bu, ada apa? Ibu kenapa?" Asna memegang tangan Lastri. "Tolong ibu Asna, tubuh ibu sakit sekali. Panas, serasa terbakar." Lastri benar-benar sangat menderita. "Bagaimana ini?" Abdul mondar-mandir. Ia panik melihat keadaan istrinya yang melolong dan merintih kesakitan. "Papa tidak tahu siapa yang bisa dimintai tolong." Aska menaikkan alisnya. Ia hanya mengetes apakah bapaknya masih dalam pengaruh Mbah Broto atau tidak. Jika masih dalam pengaruh dukun itu, pasti Abdul akan segera mendatangi rumah Mbah Broto. "Papa nggak tahu harus minta tolong siapa," jawab Abdul. "Bagus." Aska mencentikan jarinya. "Bagus kamu bilang. Lihat keadaan ibumu seperti ini kamu bilang bagus." Abdul mendelik. "Bukan seperti itu maksudnya Pak. Aska mau telepon seseorang yang bisa menolong ibu." Pemuda itu berdiri. Ia keluar kamar menelpon seseorang. Sementara Abdul ada di kamar bersama Asna yang kebingungan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada Lastri yang berteriak kesakitan. Setelah mematikan ponselnya, Aska kembali masuk ke dalam kamar. "Orang yang akan menolong ibu akan segera datang Pak. Mungkin sekitar 15 menit lagi," tugas Aska. "Lama sekali kah? Kasihan ibumu," ucap Abdul. "Orang yang bisa membantu ibu ada di desa sebelah Pak. Jadi butuh waktu untuk sampai ke sini. Gak lama juga kok." Abdul tak menjawab. Ia terus mondar-mandir menunggu orang yang akan menolong istrinya. Asna masih berusaha menenangkan ibunya. Sementara Aska menatap Iba dengan keadaan ibunya. Walaupun begitu, Aska sedikit merasa lega karena bapaknya benar-benar sudah terlepas dari pengaruh buruk Mbah Broto.
Tak berapa lama terdengar suara deru motor memasuki halaman rumah. Abdul gegas keluar rumah. Di depan rumah Pak De Darmaji dan Pak Rusdi turun dari motor. Mereka memandangi Abdul. "Pak Abdul, masih ingat saya?" Pak Rusdi menjabat tangan Abdul. "Pak Rusdi, tetangganya Mas Darmaji ya?" "Iya, benar sekali." "Di mana Lastri, Dul?" tanya Pak De Darmaji. "Ada di dalam, Mas. Dari tadi dia berteriak kepanasan dan kesakitan." "Mari Pak Rusdi." Pak De Darmaji mengajak Pak Rusdi masuk. Terdengar suara rintihan dan lolongan Lastri. Gegas mereka masuk ke kamar di mana suara Lastri berasal. "Pak Rusdi, tolong ibu saya," ucap Asna. Pak Rusdi duduk di hadapan Lastri. Mulut pria itu komat kamit membaca doa. Setelahnya pria itu memegang kepala Lastri hingga wanita itu tidak sadarkan diri. "Dia disantet oleh seseorang," ucap Pak Rusdi. "Bokar siamkan Pak Rusdi," desak Aska. "Saya tidak bisa mengatakannya," jawab Pak Rusdi. Ia lalu menoleh kepada Pak De Darmaji, mengisyaratkan sesuatu kepada suaminya. Bude Parni itu. Pak De Darmaji mengangguk, paham akan isyarat Pak Rusdi. "Dul, ada yang ingin aku dan Pak Rusdi bicarakan denganmu. Kita bicara di luar saja," ucap Pak De Darmaji. "Baik, Mas." Abdul berdiri. Ia membuntuti Pak De Darmaji dan Pak Rusdi. "Jaga ibu Mundo. Jangan tinggalkan dia barang sebentar pun," pesan Pak Rusdi sebelum meninggalkan kamar. "Baik, Pak," jawab Asna. "Apa yang Mas Darmaji dan Pak Rusdi ingin bicarakan?" tanya Abdul begitu mereka sudah ada di ruang tamu. "Apakah Pak Abdul tahu jika Bu Lastri menghilang dan baru ditemukan beberapa hari yang lalu?" tanya Pak Rusdi hati-hati. "Apa? Istri saya hilang? Kenapa saya tidak tahu?" Abdul terkejut mendengar pertanyaan Pak Rusdi. Pasalnya ia merasa Lastri tidak hilang. "Saya akan jelaskan semuanya kepada Pak Abdul." Pak Rusdi menjeda ucapannya. Ia lalu bicara kembali. "Sebenarnya Pak Abdul ini berada dalam kendali Mbah Broto. Ia bersekongkol dengan seseorang untuk menghancurkan keluarga Anda karena suatu alasan tertentu. Tujuan utama mereka adalah menyakiti istri dan anak perempuan Pak Abdul. Dalam hal ini Pak Abdul dijadikan pion untuk melancarkan rencana mereka." "Bedebah, dasar dukun laknat." Abdul meninju sofa tempatnya duduk. Rahang pria itu mengeras. Wajahnya memerah menahan amarah. "Pak Rusdi dan mertuanya yang telah menolong kamu lepas dari pengaruh Mbah Broto, Dul," tugas Pak De Darmaji. "Terima kasih, Pak Rusdi." Pak Rusdi mengangguk sambil tersenyum kepada Abdul. "Kelakuan Bapak selama dalam pengaruh Mbah Broto bikin emosi." Aska yang sedari tadi hanya mendengarkan pembicaraan ketiga orang dewasa itu, kini ikut bicara. "Benarkah apa yang telah Bapak lakukan?" Aska lalu menceritakan apa yang terjadi selama ini. Tidak ada yang terlewat.
Astagfirullah. Maafkan saya, Pak Rusdi. Abdul merasa malu kepada Pak Rusdi setelah mendengar cerita Aska. Tidak apa. Pak Abdul tidak sadar atas apa yang telah Bapak lakukan selama ini. Saya telah berbuat zolim kepada istri dan anak-anak saya, Pak Rusdi. Abdul tertunduk. Sudah, lupakan saja semua yang sudah terjadi. Sekarang kamu harus menjadi manusia yang lebih baik. Pak De Darmaji menepuk bahu Abdul. Pak Abdul jangan pernah meninggalkan sholat dan jangan pernah lalai berdoa. Karena sejatinya jin dan setan tidak akan berani mendekati orang-orang yang dekat kepada Allah. Saat seseorang lalai, di sanalah mereka dengan mudah menghasut seseorang. Pesan Pak Rusdi. Baik Pak Rusdi, mulai hari ini saya tidak akan meninggalkan sholat. Pak Abdul kenal baik dengan Mbah Broto. Tidak Pak, saya tidak kenal baik dengan Mbah Broto. Waktu itu saya hanya mendengar dari teman jika Mbah Broto akan menjual pohon kayu jati tua yang ada di rumahnya. Jelas Abdul. Papa bilang Mbah Broto itu penyelamat hidup Papa dari teman yang akan menipu. Aska menimpali lagi. Bapak bilang begitu ya? Aku pikir Bapak yang banyak mengeluarkan uang untuk membayar Mbah Broto. Pak Abdul sudah ditipu Mbah Broto. Tapi dalam mengendalikan Pak Abdul, saya rasa belum lama. Sepertinya Mbah Broto dimintai orang tersebut untuk menghancurkan keluarga ini. Tutur Pak Rusdi. Kurang ajar. Orang itu pasti Mbok Karsiem, penjual soto celana dalam. Abdul sangat marah. Abdul berdiri. Akan aku beri pelajaran wanita iblis itu. Jangan gegabah, Dul. Duduklah. Tenangkan hatimu. Pikirkan dengan kepala dingin. Pak De Darmaji meminta Abdul untuk duduk kembali. Yang terpenting untuk saat ini, kita harus melindungi Bu Lastri dan Asnah, ucap Pak Rusdi. Betul apa yang dikatakan Pak Rusdi, Dul. Timpal Pak De Darmaji. Pak Darmaji, kita harus pulang sekarang. Saya harus pergi ke sawah. Nanti malam kita datang lagi ke rumah Pak Abdul. Pak De Darmaji mengangguk. Kedua orang itu berdiri. Aska dan Abdul ikut berdiri mengantarkan kepergian Pak De Darmaji dan Pak Rusdi. Abdul menyalami Pak Rusdi. Ia juga memberikan amplop sebagai tanda terima kasih. Anda tidak perlu memberikan ini. Saya ikhlas menolong. Lagi pula serangan kepada Bu Lastri sepertinya belum berakhir. Nanti malam saya akan datang lagi. Singkat cerita, malam ini Lastri kembali merasakan sakit yang teramat sangat. Tubuhnya serasa ditusuk-tusuk dan juga terbakar. Sakit. 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 Lastri kembali melolong kesakitan. Sabar ya Las. Pak Rusdi sedang berusaha menolong kamu. Bude Parni mengusap bahu Lastri. Yang diajak bicara terus saja melolong dan merintih kesakitan. Sementara di ruang tamu, Pak Rusdi berzikir membaca doa-doa untuk mengalahkan jin kiriman dari Mbah Broto. Terdengar suara lemparan kerikil dari atap rumah. Semua yang ada di dalam rumah terkejut mendengar suara itu, kecuali Pak Rusdi. Pak Rusdi terus berdoa tanpa menghiraukan suara itu.
hidung Pak Rusdi tiba-tiba mengeluarkan darah. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.